Lu tahu nggak, ada satu orang yang berhasil ngejatuhin kerajaan paling tua di Eropa. Bukan pakai pedang, bukan pakai tentara besar, tapi pakai ide yang lahir dari rasa marah. Dia bukan raja, bukan jenderal, bukan bangsawan, tapi pikirannya ngeguncang seluruh dunia sampai hari ini. Namanya Vladimir Ilyich Lenin, otak dingin di balik revolusi Rusia, dan orang yang bikin dunia terbagi dua antara kapitalisme dan komunisme. Tahun 1870, di kota kecil Simbirsk, Kekaisaran Rusia, lahirlah Vladimir Ulyanov. Keluarganya terdidik, ayahnya seorang pejabat pendidikan, hidupnya nggak miskin tapi juga nggak mewah. Sampai suatu hari, semuanya berubah. Kakak laki-lakinya, Alexander, ditangkap dan dihukum gantung karena ikut rencana pembunuhan Tsar. Lenin waktu itu masih remaja, tapi kejadian itu jadi luka yang nggak pernah sembuh. Sejak ke hari itu, dia bersumpah buat balas dendam. Bukan ke orang yang bunuh kakaknya, tapi ke seluruh sistem Tsar yang bikin rakyat jadi budak. Lenin tumbuh jadi anak yang obsesif. Pintar banget, disiplin banget, tapi juga dingin dan gak percaya siapapun. Dia kuliah hukum, tapi yang dia baca bukan buku-buku hukum, melainkan Karl Marx. Lenin nemuin sesuatu yang dia anggap jawaban atas semua ketidakadilan. Bahwa sejarah adalah perjuangan kelas. Dan satu-satunya cara buat ubah dunia adalah revolusi total. Dia mulai bikin kelompok bawah tanah, nulis pamflet, dan ngorganisir buruh. Rusia waktu itu miskin, rakyat kelaparan, tapi siapapun yang ngelawan Tsar bisa langsung dibuang ke Siberia. Lenin pun kena, ditangkap, diasingkan tapi nggak kapok. Dari pengasingan di Eropa, dia terus nulis, ngumpulin pengikut, dan ngembangin satu ide yang berbahaya banget. Revolusi bukan soal massa spontan, tapi soal partai pelopor, sekelompok kecil orang yang disiplin, keras, dan siap ambil alih kekuasaan begitu kesempatan datang. Dan kesempatan itu beneran datang. Tahun 1917, Rusia lagi diambang kehancuran. Perang Dunia I bikin jutaan orang mati, ekonomi hancur, rakyat benci Tsar. Lenin yang masih di pengasingan dapat kabar kalau Rusia mulai bergolak. Jerman musuh Rusia di perang. Ngelihat peluang, mereka bantu Lenin pulang. Jerman berharap dia bikin kekacauan dari dalam. Mereka nggak sadar, mereka baru ngebawa pulang orang yang bakal ngehancurin seluruh tatanan dunia lama. Lenin nyampe di Petrograd, sekarang Saint Petersburg. Rakyat udah marah, tentara udah capek perang, dan pemerintah sementara Rusia nggak bisa ngendaliin keadaan. Lenin naik ke panggung, dan ngomong kalimat yang jadi bahan bakar revolusi. Tanah untuk petani, roti untuk rakyat, perdamaian untuk tentara. Dalam beberapa bulan, Bolshevik, partai kecil yang Lenin bentuk, berhasil ngerebut kekuasaan. Revolusi Oktober 1917 berhasil. Untuk pertama kalinya, ide komunisme benar-benar berkuasa di dunia nyata. Tapi setelah revolusi, yang muncul bukan keadilan, tapi kekacauan. Perang saudara meledak, jutaan orang tewas. Lenin ngelihat kalau idealisme nggak cukup buat